Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit? Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melaksanakan layanan klasikal, materinya motivasi belajar. Jadi kalau kemarin-kemarin kan sudah Ibu share materinya, tapi kemarin kalian memberitahu Ibu atau memberi saran, Bu saya masih bingung kalau daring, bagaimana kalau pembelajarannya secara luring. Nah, hari ini kita akan melaksanakan belajar secara luring, tetap patuhi protokol kesehatan ya, pakai masker, sudah cuci tangan? Sudah. Alhamdulillah. Jadi maskernya jangan dilepas, tetap jaga jarak sama temannya. Lalu tujuan di layanan ini apa Tom? Tujuan Ibu menyampaikan materi motivasi belajar ini agar kalian bisa meningkatkan motivasi dalam belajar. Apalagi kita belajarnya kan secara daring ya, tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru langsung, terus belajar mandiri, benar-benar mandiri pakai HP sendiri, ya kan? Kadang main buka HP, main buka Classroom, nggak mau buka Classroom, terus ada notif Instagram, misalkan buka Instagram dulu, akhirnya Classroomnya ditinggalkan. Nah, sering seperti itu. Nah, terus kalau misalkan tugas-tugas sudah buka Classroom mau dikerjakan tugas, biasanya kalau di sekolah kan ada temennya, ya kan, ada teman ketika saya nggak bisa ini soalnya, bisa minta bantuan atau misalkan minta tolong dong diajari yang nomor ini, misalkan sama temannya kan di sekolah seperti itu ya. Tapi kalau di rumah mau tanya siapa, mau tanya orang tua ya masih bingung ya kan, malah kebanyakan orang tua belum paham untuk materi-materi SMK misalkan. Mau tanya sama kakak ya tidak paham. Terus mau tanya siapa, mau tanya sama teman, rumah sama temannya jauh. Nah, jadi saat pembelajaran daring ini kan kalian benar motivasi belajarnya mungkin kurang ya, apalagi kan kita dituntut untuk tanggung jawab sendiri, mandiri sendiri, mengerjakan soal sendiri tanpa ada bantuan dari Bapak Ibu guru, kalau tidak mudah cari-cari di internet seperti itu. Jadi kan kayak kadang pasti ada perasaan malas, ya kan? Mau malas mengerjakan, malas mengerjakan tugas, malas belajar. Nah, itu adalah tanda dari motivasi belajar kalian yang rendah. Jadi tujuan Ibu memberikan layanan ini biar motivasi kalian untuk belajar itu meningkat, nilai kalian juga bisa meningkat, terus hasil nanti ketika UAS atau nilai rapor kalian juga hasilnya baik seperti itu. Sebelum Ibu mulai, kita SPG dulu. Jadi kalian waktu TK dulu pernah diajari ini nggak? Tangan ke atas gitu? Pernah? Masih ingat? Sudah masih sering melakukan seperti itu sama adiknya mungkin? Pernah. Yuk, sambil duduk aja ya, nggak apa-apa. Tangan ke atas. Iya, ayo. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Lalu ke depan. Duduk yang manis. Nah, waktu kecil seperti itu kan? Biar anteng itu tujuannya seperti itu. Ini Ibu tampilkan materinya. Jadi nanti sebelum kita ke pembahasan materi, ini nanti jadi beberapa kelompok. Jadi dibagi jadi 3 kelompok karena ini 10 anak, dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Jadi nanti Ibu akan menampilkan video pesan untuk kaum rebahan, judulnya seperti itu. Nanti kalian diskusi tentang video itu, lalu perwakilan kelompok mempresentasikan dan ditanggapi oleh kelompok lain seperti itu. Kelihatan? Definisi gila menurut Albert Einstein adalah melakukan hal yang sama secara berulang-ulang tapi ingin mengharapkan hasil yang berbeda. Suatu kebodohan bila kamu menganggap kamu masih punya banyak waktu. Nanti sajalah, itu bisa diatur kok. Gampang lah itu. Dan berbagai macam alasan, dan alasan yang dibuat itu hanya karena kamu malas. Semua
malas-malasan di tempat tidur, pegang handphone seharian, jadi terabaikan. Dengan waktu 24 jam dan waktu tidur yang ideal sekitar 8 jam, berarti waktu tinggal 16 jam satu hari. Rebahan dan malas-malasan 3 jam. Buka media sosial, taruhlah sekitar 4 jam. Pacaran yang baru, bukannya tidak boleh, boleh-boleh saja, tapi ada dosisnya. Katanya pengen sukses dan ingin orang tua bangga. Katanya pengen cepat selesai kuliah dan mau buka usaha. Katanya ingin bekerja di perusahaan besar dengan penghasilan yang bagus. Katanya mau ada orang yang lahir dari keluarga miskin. Orang tuanya sudah berusaha sekali supaya dia bisa kuliah, tapi dia menyia-nyiakan waktu itu untuk hal yang tidak jelas. Nongkrong, mau pacaran, mau karaoke, mau game, mau google, itu bisa menyakiti hati orang tuamu yang sudah berusaha keras untuk mencari uang demi kamu bisa sekolah dan kuliah. Kamu sudah tahu miskin, sadar dirilah. Yang sama sekali, kalau kamu mau sukses, kamu harus berani keluar dari zona nyamanmu. Sebelum kamu mampu bersinar menerangi orang lain layaknya mati kemiskinan nanti. Selamat berdiri. Terima kasih. Sudah jelas? Dari video tadi, masalah apa yang ada pada video tersebut? Nah, kalian tulis. Terus, pelajaran apa yang kalian peroleh dari video tersebut? Lalu, yang ketiga, tips meningkatkan motivasi belajar berdasarkan video tersebut. Perwakilan anggota kelompok salah satu nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ibu beri waktu untuk diskusi 10 menit. Dari video tadi, coba diingat-ingat apa ya, masalah apa. Kalau sudah jadi semua, perwakilan masing-masing satu kelompok. Kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok 2. Ayo, siapa yang maju? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3, perwakilan kelompok 2 yang beranggotakan Intan, Rahma Putri, dan saya sendiri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah apa yang ada pada video yang tadi sudah kita tonton. Pertama, masalah apa yang ada pada video? Pertama, faktor pertama yaitu permasalahan pada diri kita sendiri untuk melawan rasa malas. Kedua, permasalahan kedua yaitu sekecil apapun kegiatan untuk tidak menyepelekan waktu. Lanjut ke pembelajaran yang kalian peroleh dari video tersebut, yaitu pertama, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap waktu adalah peluang untuk kita melangkah maju. Kedua, menunda-nunda tugas akan membuat kita terasa terbebani. Ketiga, selalu memotivasi diri untuk selalu belajar menghargai setiap waktu. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu tips meningkatkan motivasi belajar. Pertama, kita bisa mengatur manajemen waktu kita untuk belajar seefektif mungkin. Kedua, memotivasi diri melawan rasa malas tadi. Ketiga, selalu mendorong diri untuk mengenal hal-hal yang baru. Mungkin sekian dari saya.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan kelompok dari kelompok 3, 1 Alfa, 2 Dewi, 3 Dian Wahyu, 4 Jessica. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Satu permasalahan apa yang pada video tersebut. Permasalahan yang mengenai kaum remaja seperti rebahan, membuang waktu, tidak menggunakan waktu dengan baik. Dua pelajaran yang kalian peroleh dari video tersebut. Dua, mendapatkan motivasi belajar, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, gunakan jiwa raga masa muda untuk mencapai kesuksesan masa depan. 3. Tips yang meningkatkan motivasi belajar. 3. Membuat agenda belajar, membagi waktu, belajar kelompok, belajar dengan semangat. Kalau sudah, kita berdoa untuk Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Novita Inti Umaya, Intan Misilia, Saiful Rizal akan mempresentasikan hasil diskusi kami video tentang pembelajaran, motivasi pembelajaran. Yang pertama, masalah apa yang ada pada video tersebut. Hasil diskusi kami yaitu keegoisan membuat kesuksesan menjadi tertunda. Yaitu kenapa keegoisan? Karena kemalasan itu timbul karena keegoisan kita yang tidak bisa membagi waktu, tidak bisa menghargai suatu peluang dan lain sebagainya. Yang kedua, pelajaran yang kalian peroleh dari video tersebut. Untuk pelajaran ini hasil diskusi kami yaitu jika kita mau sukses kita harus berpuasa, yang memiliki makna menahan diri dari sikap egois, kemalasan dan sebagainya yang membuat kesuksesan menjadi terhambat atau tertunda. Selanjutnya yaitu tips meningkatkan motivasi belajar. Untuk tips meningkatkan motivasi belajar dari kelompok kami yaitu memotivasi diri sendiri untuk lebih giat belajar dengan mengambil ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah meraih kesuksesan, berusaha untuk menggali potensi yang ada di diri sendiri, kemudian berusaha untuk menggapai apa yang dicita-citakan. Cukup sekian dari saya. Jika ada yang ditanyakan atau kurang jelas, kalau tidak ada yang bertanya mungkin sudah jelas. Cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Ibu simpulkan dari hasil diskusi kalian sudah paham ya maksud dari video tadi itu apa, terus pelajaran apa yang kalian peroleh. Inti dari video tadi kalau Ibu simpulkan berdasarkan hasil dari diskusi kalian, kita dituntut untuk bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh egois. Seperti yang diungkapkan oleh kelompoknya Mas Saiful, kita itu harus berpuasa. Dalam arti kita harus menahan diri dari apa? Menahan diri dari rasa malas, membuang-buang waktu karena hal-hal atau kegiatan yang kurang penting. Misalnya boleh kalian misalkan main HP, main Instagram, Facebook, nonton drama Korea, stalking Instagram teman, misalkan seperti itu. Boleh keluar rumah, misalkan bermain dengan teman, seperti itu boleh. Tapi yang tidak boleh apa?
waktu yang kalian gunakan untuk hal-hal seperti itu lebih dari waktu yang kalian gunakan untuk belajar. Misalkan kalian belajar hanya 1 jam, tapi kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang berfaedah, misalkan nonton drama Korea atau misalkan stalking Instagram, itu lebih dari 1 jam, mungkin sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam, tanpa kalian sadari kalau kalian menggunakan waktu selama itu, ya kan? Kalau misalkan kita lagi asik, misalkan story Instagram, bentar saja misalkan, tiba-tiba sudah waktu kebuang berapa jam, 2 jam, 3 jam, ya kan, tanpa terasa. Tapi kalau kita belajar, kita 15 menit belajar, kok sudah lama sekali, padahal kita melihat jam, baru 15 menit kita belajar, tapi rasanya sudah seperti berjam-jam. Nah, marilah kita menikmati apa yang menjadi kesusahan kita. Jangan berpikir kalau belajar itu menjadi beban kalian, tapi pikirlah, saya belajar sekarang agar masa tua saya, agar masa depan saya itu baik, agar apa yang saya cita-citakan itu juga bisa terlaksana. Kalau kalian tidak mulai dari sekarang, kalian akan mulai kapan? Apakah nanti kalian akan mulai setelah kalian dewasa, setelah kalian tua? Apakah akan mulai belajar? Misalkan kalian di SMK ini, kalian harus belajar, tapi kalian tidak mau belajar, apakah nanti ketika kalian sudah dewasa, sudah bekerja, mau kembali lagi ke SMK? Tidak mungkin kan? Nah, makanya ketika saat ini kalian diberi kesempatan untuk sekolah, gunakan waktu itu untuk sebaik-baiknya, untuk belajar dengan tekun, dengan belajar dengan sebaik-baiknya. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana itu yang kurang bisa menikmati fasilitas atau kurang bisa bersekolah seperti kalian. Banyak, bahkan teman-teman kalian yang sudah, misalkan sudah masuk ke SMK sini, ada beberapa teman kalian yang baru kelas 1, kelas 2 sudah keluar, akhirnya mereka tidak sekolah. Sebenarnya dalam hati mereka juga menyesal. Kalau tidak percaya, coba tanyakan pada teman kalian yang tidak sekolah, itu perasaannya bagaimana setelah tidak sekolah? Apakah ada perasaan menyesal? Apakah mereka senang di luar sana? Mungkin sehari 2 kali kalian menikmati, tapi kalau secara terus-menerus untuk masa depan kalian juga tidak ada gunanya, ya kan? Jadi mulai sekarang, ayo kita sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan motivasi dalam diri kita. Kita mikir masa depan kita harus bisa lebih baik dari masa sekarang. Apalagi kalian masih punya cita-cita kalau mungkin nanti setelah lulus SMK saya mau kuliah di sini, atau saya mau bekerja di perusahaan ini, saya mau punya usaha ini, saya mau itu. Kalau kalian tidak mulai dari sekarang, ujung-ujungnya nanti terlambat. Misalkan lulus dari SMK, kalian pengen kuliah, misalkan kuliah di UNS misalkan. Sebenarnya kan kalau misalkan kuliah kan ada jalur pakai rapot, ada jalur pakai nilai tes, ya kan? Nilai rapot itu kan dimulai dari kalian kelas 1. Berarti kan benar-benar dari awal kalian harus belajar, prepare untuk sebenarnya kalian masuk kuliah di lulus kelas 3 dong. Nah, contohnya seperti itu. Kalau misalkan pakai jalur tesnya masih bulan Juli, otomatis kalian prepare-nya harus mulai dari sekarang kan? Tidak mungkin tesnya bulan Juli, kalian belajar pada bulan Juli misalkan, atau besok tes kalian belajarnya baru hari ini, kan tidak mungkin dong. Otomatis kan prepare-nya harus dari jauh-jauh tadi, agar apa? Agar yang kalian harapkan atau agar apa yang kalian cita-citakan itu juga bisa terlaksana dengan baik. Jadi ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengurangi ego kita untuk stalking Instagram, untuk nonton drama Korea yang tidak penting. Kalau misalkan benar kepepet pengen nonton misalkan atau pengen stalking, kita harus bisa benar-benar menahan diri. Kita kasih batas waktu ke diri kita. Saya mau sampai jam berapa nontonnya misalkan. Saya mau sampai jam berapa
main media sosial, dan kalian harus benar-benar mentaati. Kalau kalian tidak mentaati, nanti kalian juga akan susah sendiri kan, waktu kebuang percuma tanpa ada manfaat yang dapat kalian rasakan gitu. Nah ini motivasi belajar. Kalau tadi videonya tentang kaum rebahan, terus ternyata kaum rebahan itu kaum yang malas, dalam arti kurang termotivasi untuk dirinya sendiri. Nah, sama kaitannya dengan belajar, kita itu harus benar-benar bisa memotivasi dari diri kita sendiri. Dari video tadi, pesan untuk kaum rebahan, misalkan kalian merasa sebagai kaum rebahan, nah dapat pesan dari video tadi, kalau misalkan cara meningkatkan motivasi dalam diri kita itu juga harus dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari diri orang lain. Orang lain itu bisa, misalkan, oh yo kamu harus semangat belajar, kamu harus ini, kamu harus itu, misalkan seperti ini. Bu Tian memberikan materi motivasi belajar kepada kalian, menampilkan video itu sama saja memberikan motivasi secara eksternal. Tapi kembali lagi ke kalian, motivasi yang paling berguna atau motivasi yang benar-benar kalian rasakan manfaatnya itu motivasi dari diri kalian sendiri. Orang lain itu hanya perantara, kemudian hanya perantara. Jadi saya harap setelah layanan ini kalian bisa memotivasi diri kalian sendiri. Gitu. Motivasi belajar itu apa toh? Ada yang kurang paham terkait motivasi belajar? Baca dulu. Motivasi belajar apa? Bisa dibaca? Mas Yan Wahyu? Dibaca Mas, sebentar. Beberapa. Motivasi belajar adalah dorongan untuk melakukan aktivitas belajar sehingga menimbulkan ketertarikan untuk belajar secara terus-menerus. Nah, jadi motivasi belajar itu dorongan untuk melakukan kegiatan belajar secara terus-menerus. Kalau kalian saat ini sedang berada di SMK, pelajaran maksudnya di sekolah SMK, pelajarannya jurusannya TKJ. Kalian belajar mungkin tentang komputer, tentang materi-materi pelajaran. Mungkin kalian punya bakat di seni, kalian belajar tentang seni. Jadi belajar itu tidak hanya soal materi-materi pelajaran. Mungkin kalian juga bisa belajar sesuai dengan bakat kalian. Misalnya kalian suka tentang tanaman, oh saya belajar bercocok tanam yang baik dan benar seperti apa. Itu semuanya itu pasti ada ilmunya. Jadi kalau kalian, apalagi kalian punya hobi, kalian bisa tekuni dari sekarang, misalkan untuk nanti ketika lulus SMK bisa menjadi peluang usaha, bisa saja. Yang penting tidak meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawab kalian, karena kalian tanggung jawabnya masih sekolah. Jadi apapun yang ada di kegiatan sekolah, tugas-tugas sekolah harus bisa terselesaikan. Setelah itu baru bisa menekuni hobi kalian. Jangan sampai hobi kalian mengalahkan tanggung jawab kalian di sekolah. Karena tanggung jawab kalian kan yang pertama sekolah kan. Jadi kegiatan sekolah harus diutamakan terlebih dahulu. Nah, jadi motivasi belajar yang rendah. Ada yang mengalami ini? Ada yang mengalami? Tidak. Berarti motivasi belajarnya sudah tinggi semua ya? Alhamdulillah. Jadi indikator motivasi belajar, ini motivasi belajar kalian yang sudah tinggi atau kalian yang sudah termotivasi itu ketekunan dalam belajarnya itu meningkat. Jadi ketika ada soal-soal baru, kalian itu merasa tertantang. Oh saya bisa mengerjakan, saya harus mencoba seperti itu. Oh ada materi yang tidak jelas, saya cari di internet, saya tanya sama bapak ibu guru. Nah itu indikator motivasi belajar. Indikator motivasi belajar itu maksudnya motivasi belajar kalian yang sudah meningkat itu indikatornya atau ciri-cirinya seperti ini. Yang kedua, minat dan ketajaman. Jadi ketika kalian menekuni sesuatu, kalian punya hobi, kalian punya kesenangan sesuatu, kalian mau belajar di situ.
Misalkan kayak Mas Saiful suka tentang komputer misalkan. Setiap hari akan mencari tahu, akan mencari ilmu baru terkait sama komputer. Mungkin jaringan, mungkin software, mungkin hardware. Atau mungkin Mbak Eta senang tentang tanaman. Setiap hari akan mencari tahu atau mencari ilmu terkait sama tanaman. Oh, jenis-jenis tanaman ini, cara bercocok tanam yang baik seperti apa, biar tanaman ini berbunga lebat seperti apa, akan mencari seperti itu. Itu namanya motivasi belajar yang sudah meningkat. Jadi ada ketekunan di dalam diri untuk menekuni sesuatu hal terkait sama pembelajaran. Lalu yang ketiga, perhatian dalam belajar. Jadi fokus. Kalau kalian motivasinya sudah tinggi, ketika kalian belajar itu kalian tidak merasa lelah, malah kalian merasa kurang. Yang keempat, ulet dalam menghadapi kesulitan. Ketika kalian menemukan masalah, kalian tidak putus asa di tengah jalan. Kalian akan berusaha mencari jalan keluar. Misalkan tanya sama teman, tanya sama bapak ibu guru. Ada beberapa orang yang motivasi belajarnya rendah, itu biasanya kalau mengalami suatu masalah ya sudah selesai. Misalkan kalian punya bakat bahasa, orang yang punya bakat bahasa mengerjakan matematika biasanya merasa kesulitan, ya kan? Jadi kalau orang yang kurang ulet biasanya matematika ini apa tuh, kok isinya rumus semua, sudahlah tidak saya kerjakan. Nah, itu anak-anak yang kurang ulet. Tapi kalau anak-anak yang ulet, apalagi misalkan kalian punya bakat atau punya intelijensi dalam hal bahasa, kalian biasanya akan tertantang. Oh, saya cari di internet, saya cari materi di sini, saya tanya sama teman, walaupun kalian kecerdasannya bahasa, seperti itu. Jadi jangan terlalu fokus sama saya tidak bisa matematika karena saya orang bahasa. Jangan terlalu fokus seperti itu. Karena apa? Intelijensi itu pengaruh sama kesuksesan seseorang itu cuma 20%. Yang 80% itu dari usahanya. Kalau kalian intelijensinya misalkan bakatnya komputer misalkan atau bakatnya matematika, tapi kalian pengen belajar berbagai bahasa misalkan, ya sudah dipelajari, insya Allah nanti juga akan berhasil. Tapi kalau mindset kalian, saya orang matematika misalkan, saya intelijensinya logika matematika, saya pasti tidak bisa bahasa. Lah yang kalian pikirkan itu juga akan yang terjadi. Jadi sebisa mungkin apa yang kalian pikirkan itu positif. Sebisa mungkin bisa memotivasi diri kalian sendiri, seperti itu. Terus nih, terkait sama pembelajaran daring, mandiri dalam belajar. Mandiri dalam belajar itu apa? Kalau belajar tidak disuruh-suruh oleh orang tua, salah satunya seperti itu. Ada yang masih disuruh sama orang tua? Alhamdulillah. Berarti Mas motivasi belajarnya sudah baik semua ya ini ya? Insya Allah. Lalu keinginan berhasil dalam belajar tinggi. Keinginan berhasil ketika menemukan suatu masalah, kalian merasa tertantang. Kalau belum selesai masalah tersebut, kalian belum merasa puas. Nah, itu contohnya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Lalu reward atau pujian atau penghargaan. Kalau kalian motivasi belajar kalian tinggi, kalian itu akan mendapat reward, mendapat pujian, akan mendapat penghargaan. Walaupun kalian tidak mengharapkan itu, orang lain itu akan memberikan itu secara dalam arti ini, secara sukarela lah, seperti itu. Jadi tanpa kita meminta pujian dari orang lain, karena kita ibaratnya motivasi belajar kita baik, misalkan kayak kalian belajar tekun, orang lain akan beranggapan, oh Eta belajarnya tekun sekali, saya minta bantuan sama Eta lah, seperti itu. Pasti ada toh ketika teman-teman kalian yang belajarnya tekun mendapat nilai bagus, biasanya kan
teman-teman yang lain kan, saya minta bantuan Saiful, saya minta bantuan Jessica misalkan, seperti itu, ya atau enggak? Nah, itu adalah salah satu bentuk reward atau hadiah kepada kalian karena kalian sudah berusaha dengan baik. Jadi lingkungan kita itu sebenarnya peka terhadap diri kita. Jadi kalau misalkan malah kalian ketika kalian mengharapkan pujian, malah orang lain itu tidak mungkin memberikan pujian kepada kalian. Tapi ketika kalian mengerjakannya dengan ikhlas, yang mindsetnya pokoknya saya mengerjakan ini biar saya sukses di masa depan misalkan, biar saya bisa pelajaran ini, orang lain itu akan melihat itu dan memberikan reward kepada kalian, biasanya seperti itu. Jadi apapun yang kalian lakukan usahakan dikerjakan dengan ikhlas, ya. Ada yang ditanyakan dari materi yang Ibu sampaikan? Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Insya Allah sudah. Motivasi belajarnya sudah berapa persen ini? 70 sampai 80. 70 sampai 80. Ada yang masih di bawah 50%? Ya jujur. Ada? Oh, kalau tidak, ada yang berani menyimpulkan dari materi yang Ibu sampaikan, dari video tadi, dari kegiatan hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Jadi belajar kita bisa lebih semangat, lebih fokus, dan lebih Lebih giat. Jadi menurut Mas Alfa, ketika kita bisa memotivasi diri kita sendiri, kita jadi semangat untuk belajar dengan lebih giat, tidak tergantung sama orang lain. Nah, ada yang lain yang mau mengungkapkan? Punya pendapat lain? Ya, Mbak. Apa? Jadi kan kita harus karena kita harus melawan rasa itu dan kita harus di rumah kan kadang kita mager belajar kan mager, terus kita harus gimana ya, memotivasi diri sendiri untuk sukses. Tapi sukses itu tidak selamanya dan kegagalan pun tidak akan sukses, tidak selamanya, dan gagal bukan berarti apa-apa. Maksudnya gagal itu bukan, kalau kita berusaha, kegagalan itu cuma hanya ekspektasi, bukan kenyataan. Jadi kita harus bisa sepadanya kita supaya kita bisa menggapai sukses itu. Walaupun terkadang gagal, kita harus berusaha lagi. Kalau kita ini menyampaikan, kalaupun ketika kita gagal, kita juga harus bisa bangkit lagi, berusaha lagi, agar apa yang kita kehendaki, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Kalau misalkan kalian target misalkan lulus SMK, saya bisa masuk kuliah di UNS, misalkan seperti itu. Kalian percobaan ikut nilai rapot gagal misalkan, berarti harus mencoba pakai jalur tes. Caranya bagaimana? Belajar lagi, mungkin ikut tryout, mungkin belajar online, mungkin ikut bimbel dan sebagainya, agar cita-cita kalian juga bisa tercapai. Kalau cita-cita kalian tercapai, perasaan kalian bagaimana? Senang, ya kan? Senang iya, terus masa depan kalian jadi kelihatan terarah kan? Kalau cita-cita kalian tercapai, kalau misalkan seperti tadi kuliah di UNS, ternyata kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, keterima, perasaannya pasti senang, ya kan? Selain senang apa?
masa depan kalian sudah terarah, oh berarti saya sudah masuk kuliah jurusan ini, berarti nanti saya mungkin belajar di sini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau itu, ya kan? Terus kalau misalkan gagal, oh saya akan berusaha ikut tahun depan misalkan. Oh kalau misalkan saya gagal, oh saya cari alternatif lain, saya khusus ini atau saya cari peluang ini, cari peluang itu. Kalau kalian gagal stop di situ, tidak mau berbuat apa-apa, ya sudah. Apa yang kalian lakukan ya cuma seperti itu kan. Kalau misalkan kalian mau masuk kuliah tapi tidak ada usaha lalu gagal, kalian beranggapan saya tidak bisa masuk kuliah, ya sudah saya tidak kuliah. Mau bekerja saya kurang mampu. Akhirnya apa? Ya di rumah, dolan, ambil koncone, ya kan, main sama teman, terus tidak ada faedah sama sekali. Yang kalian dapatkan apa? Ya cuma seperti itu, tidak ada manfaat sama sekali. Ujung-ujungnya wis duit uang kalian habis buat nongkrong, kuota kalian habis, mau pendapatan pemasukan mau minta orang tua juga tidak boleh, ya kan? Ya rugi diri sendiri. Itu tadi kesimpulannya. Jadi kalian harus bisa memotivasi diri kalian sendiri, harus bisa memanajemen waktu kalian sendiri untuk belajar. Tadi juga sudah diungkapkan sama Mas Alfa sama Mbak Novita Inti, kalau misalkan kita harus ketika kita sudah termotivasi dan belajar, kita merasa giat, kita gagal, kita juga harus berusaha berjuang lagi gitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, atau tidak? Kalau tidak ada, Ibu akhiri. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.